Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan isomer ruang, di mana isomer itu terdiri dari dua, isomer struktur dan isomer ruang. Untuk isomer struktur sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan isomer ruang. Isomer ruang itu terdiri dari dua, yaitu isomer geometri dan isomer optis atau optik atau optis. Apa itu isomer geometri? Saya jelaskan di sini. Isomer geometri itu terjadi karena ada perbedaan letak gugus fungsi dalam ruangan. Di mana rantai atom karbon di sini adalah ikatan rangkap pada alkena itu sebagai bidang batasnya. Contohnya misalnya ini. Contoh, jadi isomer geometri itu terjadi pada alkena. Tetapi di sini tidak semua alkena itu punya isomer geometri. Contohnya misalnya ini. Etena. Ya. Ini kalau saya tulis seperti ini. Etena. Ini etena. Nah, di mana bidang batasnya ini adalah ikatan rangkap ini. Hidrogen sama hidrogen ini kalau kita dia dalam keadaan seruang sama di seberang atau di bawah di beda ruang, tidak ada perbedaan di sini. Jadi sama. Kalau berarti ini pada alkena etena ini dia tidak punya isomer geometri. Ini pada etena tidak punya isomer geometri. Sekarang kalau etena ini, hidrogen ini saya ganti halogen. Jadi bentar, kalau pada alkena tadi kalau saya gambarkan pada molimut, ini bentuk molekulnya molimut di sini, pada etena tidak punya isomer geometri. Jadi di sini dalam ruangan sama, hidrogen sini sama. Kalau hidrogen ini saya ganti dengan halogen, misalnya diganti sama Cl, jadinya saya ganti sama Cl. Nah, maka akan seperti ini. Ini dia akan punya dalam ruangan dia punya bentuk isomer yang namanya isomer geometri ini, di mana gugus halogen ini Cl ini dengan ikatan rangkap alkena ini bentuknya sejajar atau dalam satu ruang. Maka bentuk ini dinamakan bentuk cis. Kalau ini nanti saya ganti, saya ubah. Kalau ini saya ubah, maka bentuk Cl sama Cl itu beda ruang. Jadi ini batas ruangnya atau bidangnya, Cl sama Cl ini beda ruang. Hidrogen sama hidrogen beda ruang. Maka ini namanya bentuk trans. Ya, kalau ini saya tulis pada karbon ini, jadi hidrogennya. Jadi pada etena tidak punya. Isomer geometri. Jadi ini kalau saya tulis pada etena tidak punya isomer geometri. Jadi di sini hidrogen sama semua. Jadi ini H sama H juga sama. Jadi pada etena tidak punya. Sekarang kalau tadi saya katakan hidrogen ini saya ganti halogen, maka seperti ini ya, saya hapus. Hidrogen ini saya ganti satu. Jadi ini saya ganti Cl, ini saya ganti Cl. Maka dia akan punya bentuk isomer geometri dalam ruangan. Jadi ini Cl sama Cl, ini H sama H dikatakan sejajar atau dalam satu ruang. Ini namanya bentuk cis. Cis apa? Nah, kita kasih nama. Cis 1,2. Cis 1,2 dikloro 1,2 dikloro etena. Kalau kita mau ubah bentuk trans, ini tinggal dibalik. Jadi Cl ganti di atas,
hidrogennya taruh di bawah. Maka akan bentuknya seperti ini. Ini Cl, ini hidrogen, ini tetap ya Cl, ini hidrogen. Maka H sama H, ini kalau ini bidang batasnya, maka H sama A beda ruang. H sama H, Cl sama Cl beda ruang. Maka bentuk seperti ini dinamakan bentuk trans. Trans sama trans 1,2 dikloroetena. Nah, jadi inilah yang dinamakan isomer geometri. Jadi isomer geometri itu nanti akan punya dua macam bentuk, yaitu bentuk cis sama bentuk trans. Nah, jadi ini kalau saya gambarkan pakai molimut, maka dia bentuk terang, Cl sama Cl di luar bidang, atau dengan kata lain seperti ini namanya berseberangan ya, berseberangan dengan ikatan rangkap ini. Ini bentuknya trans. Sekarang kalau saya kasih soal, apakah dua butena punya isomer geometri? Saya hapus ya. Jadi apakah dua butena punya isomer geometri? Dua butena. Sekarang kalau saya berarti dua butena ini. Nah, ini CH3, ini H, ini CH3. Nah, ini bidang batasnya. Nah, dua butena. Nah, berarti dua butena punya isomer geometri. Ini H sama H, CH3 sama CH3 itu dia dalam satu ruang. Jadi kalau saya tulis dua butena kan gini ya, dua butena. Ini saya gambarkan seperti ini. Berarti dua butena punya isomer geometri. Jika ini saya pindah, maka bentuknya beda. Ini bentuk apa ini? Karena H sama H sebidang atau sejajar, maka ini bentuk cis. Cis dua butena. Kalau mau ubah bentuk trans, tinggal salah satu diubah. Jangan dua-dua ya. Kalau ini diubah lagi, berarti sama bentuk cis lagi. Nah, sekarang kalau saya ubah, berarti di atas ya. C ini saya ganti berarti hidrogen, yang ini CH3, ini tetap. Nah, ini CH3. Kalian lihat, maka CH3 sama CH3 ini di luar bidang batasnya ini, atau dengan kata lain dia berseberangan. Maka berseberangan ini namanya bentuk trans. Trans dua butena. Nah, jadi kalau saya gambarkan pakai molimut, seperti ini. Jadi ini CH3, CH ini ikatan rangkapnya, alkenanya ini CH3. Maka ini bentuk apa ini? Kalian lihat, berarti H sama H, CH3 sama CH3 sejajar. Berarti sama dengan ini. Maka ini bentuk apa? Bentuk cis. Cis dua butena. Kalau mau diubah bentuk trans, salah satu ini diubah. Salah satu diubah. Jadi salah satu diubah. Jangan dua-dua diubah. Kalau dua-dua diubah, maka bentuknya kembali lagi ke cis. Ya, saya ubah ya. Saya ubah. Seperti ini. Jadi di sini H sama H berseberangan. Maka ini bentuk trans. Inilah yang dinamakan isomer geometri. Dan isomer geometri itu terjadi pada senyawa yang mengandung ikatan rangkap, yaitu pada alkena. Tetapi ada yang alkena tidak punya isomer geometri. Seperti tadi etena tidak punya isomer geometri. Jadi kalau gitu isomer geometri kalau saya gambarkan, jadi isomer geometri itu bila jadi senyawa alkena punya isomer geometri,
bila seperti ini. Jadi C ini ikatan rangkap ini diikat oleh seperti ini. A, B, ini A, B. Oleh tangannya C yang kurang 2 itu diikat oleh 2 buah atom atau 2 buah gugus yang berbeda. Itu baru dia mempunyai senyawa isomer geometri. Nah, jadi senyawa geometri itu terjadi memang pada alkena, tetapi tidak semua alkena punya isomer geometri. Bila punya isomer geometri dengan syarat ini tadi. Jadi tangannya C yang kurang 2 itu diikat oleh 2 buah atom atau 2 buah gugus yang berbeda. Nah, ini syaratnya seperti ini. Jadi kalau A sama A sejajar atau dalam ruang, nah jadi ini bidang batasnya, dianggap bidang batasnya, maka B sama B, A sama A, maka ini bentuk cis. Kalau mau diubah bentuk terang, berarti tinggal C. Ini ganti B, ini tetap A, ini tetap B, ini A. Nah, jadi hanya diubah salah satu. Jadi ini diubah, sana diubah aja seperti ini. Ini bentuk cis, ini bentuk trans. Jadi ini bentuk cis, yang ini bentuk trans. Nah, jadi berseberangan. Dan itu adalah senyawa-senyawa yang mempunyai isomer geometri. Memang isomer geometri itu terjadi pada alkena atau senyawa yang mengandung ikatan rangkap 2. Tetapi tidak semua alkena itu punya isomer geometri. Nah, jadi ini syaratnya, senyawa itu punya isomer geometri bila tangannya C yang kurang 2 itu diikat oleh 2 buah atom atau 2 buah gugus yang berbeda. Nah, itu adalah isomer geometri. Sekarang saya lanjutkan yang namanya isomer optik tadi atau optis. Isomer optis, jadi contohnya misalnya 2 butanol. Saya nuliskan 2 butanol ya. Jadi saya menuliskan ke bawah. Jadi di sini CH3, C, ini OH, ini H, ini CH2, ini CH3. Jadi isomer optik atau dia nanti itu bersifat optis, jadi dinamakan optis karena dia nanti bersifat optis aktif. Jadi ini senyawa yang mempunyai isomer optik atau optis bila punya C yang asimetrik. C asimetrik ini saya kasih tanda bintang. Apa itu C asimetrik? C asimetrik adalah C yang tangannya 4 itu diikat oleh 4 macam atom atau 4 macam gugus yang berbeda. Ini C yang saya kasih bintang ini tangannya 4, 1 diikat hidrogen, ya, 1 diikat hidrogen. Ini OH ya, 1 diikat gugus OH hidroksil, satunya diikat hidrogen, satunya diikat metil, satunya diikat etil. Maka C ini disebut C asimetrik, atau dia mempunyai C kiral. Kemudian bila C yang mempunyai asimetrik ini, maka dia bersifat optis aktif, yaitu dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi, yaitu nanti dia punya bentuk ke kanan. Bila diputar 180 derajat, dia punya bentuk ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan namanya dextro, kalau ke kiri namanya levo. Nah, itu adalah senyawa-senyawa isomer optik, yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai atom C asimetrik. Nah, jadi yang saya kasih bintang ini atom C asimetrik. C asimetrik. Nah, C
C asimetrik adalah C yang tangannya 4 diikat oleh 4 macam atom atau 4 macam gugus yang berbeda. Jadi C yang ini, kalian perhatikan, satu tangannya diikat OH, hidroksil. Satu tangannya lagi diikat hidrogen. Satu tangannya lagi diikat metil. Satu tangannya lagi diikat etil. Nah, jadi kalau ada soal, ada senyawa yang mempunyai C asimetrik, maka dia namanya isomer optis aktif, atau dia punya isomer optis aktif, optis gitu ya, atau optik, dan dia bersifat optis aktif, yaitu dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Jadi kalau di sini ini berarti namanya 2 butanol. Terus nanti di bayangan cerminnya, kalau senyawanya ini berbentuk dekstro, maka bayangan cerminnya berbentuk levo. Ya. Jadi kalau ini saya gambarkan cerminnya, jadi ini misalnya ada cermin, maka yang tidak ketemu, tidak berhimpit H sama OH. Jadi ini CH3, ini C, ini akhirnya di sini apa? OH. Ini OH, ini H. Ini CH2 tetap CH3. Nah, ini bayangan cerminnya, ini bayangan. Maka senyawa yang mempunyai C asimetrik ini, maka dia bersifat optis aktif. Nah, itu adalah isomer optik. Mungkin saya kasih soal satu misalnya, apakah 2 klorobutana punya isomer optis? Apakah 2 klorobutana punya isomer optis? Nah, kita kerjakan. Apakah berarti kalau dia punya isomer optik, berarti dia punya atom C asimetrik. Ya, dia harus punya atom C asimetrik. Kalau sudah, saya hapus. 2 klorobutana, soalnya 2 klorobutana. Saya tulis di sini aja 2 klorobutana. 2 klorobutana. Nah, ya. Kalau saya nulis ke bawah butana berarti C-nya 4 ya. 1 2 3 4. Kemudian nomor atom C2 ada kloro, berarti ada Cl. Tangannya C ini berarti ini hidrogen, ini H3, ini H2, ini H3. Apakah dia punya isomer optis atau optik? Iya, karena C yang nomor 2 itu adalah C asimetrik atau C kiral. Karena tangannya 4 diikat oleh 4 macam atom atau gugus yang berbeda. Satunya metil, ya, satunya hidrogen, satunya Cl, satunya lagi etil. Nah, maka 2 klorobutana punya isomer optik, berarti dia bersifat optis aktif. Dia bersifat optis aktif. Nah, jadi karena dia punya isomer optik. Nah, itu salah satu contoh atau penjelasan dari isomer optik. Ada yang mau apa? Saya jelaskan lagi yang saya sudah janji pada video sebelumnya itu, yang untuk isomer struktur itu saya peragakan pakai molimut. Saya ini contoh yang tadi 2 butanol, kalau pakai molimut seperti ini. 2 butanol tadi yang punya isomer optis atau optik. Nah, ini ya, berarti CH3, C ini OH, tangannya C ini diikat oleh OH. Terus kemudian ini metil, ini hidrogen, ini etil. Nah, pada 2 butanol ini, senyawa ini mempunyai isomer optik, maka dia bersifat optis aktif. Nah, ini kalau saya peragakan. Nah, ini 2 butanol. Nah, untuk isomer ruang
sudah saya jelaskan sekalian dengan contoh. Nah, untuk waktu ini saya tambahi dengan contoh yang kemarin yang saya sudah janji membuat pakai molimut. Jadi misalnya kemarin alkohol ya, alkohol misalnya etanol, berarti seperti ini ya. Yang isomer fungsional, kemarinnya isomer fungsional. Isomer fungsional itu kan kemarin isomer fungsional itu adalah apa? Satu pasang kemarin ya, alkohol sama alkoksi alkana. Contohnya ini etanol, berarti CH3 CH2OH. Kalau dia punya isomer, berarti dia kan kemarin berisomer fungsional dengan alkoksi. Saya tidak menambah apa-apa ya. Perhatikan ini etanol. Terus saya ganti jadi alkoksi. Ini. Saya tidak menambah apa-apa. Ini apa ini? Metoksi metana. Ini berarti alkoksi sama alkana berisomer fungsi. Alkohol ya, alkoksi alkana sama alkanol atau alkohol berisomer fungsi tadi etanol, yang sekarang metoksi metana. Peragaan molekulnya ini. Terus yang kedua kemarin apa? Alkanal sama alkanon ya. Alkanal sama alkanon. Perhatikan, saya tidak menambah apa-apa nih, perhatikan. Ini apa ini? CH3 CO CH3. Ini ya. CH3 CO CH3, ikatannya lengkap alkanon. Berarti apa namanya ini? Propanon. Propanon kemarin berisomer fungsi dengan alkanal ya, dengan alkanal. Saya berarti tinggal ngubah gimana? Yang CH3 ini ganti taruh di C yang ini, gugus OH ini, gugus O ini di ujung ya, jadi di ujung. Ini saya jadi di ujung. Ini ya. Ini jadi propanol. CH3, CH2, COH. Saya tidak menambah apa-apa. Jadi tadi propanon, sekarang propanol. Ini ya. Jadi berisomer fungsi yang kemarin sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi isomer fungsional, alkohol sama alkoksi alkana atau eter, alkanal sama alkanon. Sekarang yang ketiga, asam alkanoat sama alkil alkanoat. Ini apa ini? Perhatikan. Ini CH3 COOH atau saya gini kan. Sini ya. CH3 COOH. Berarti ini apa? Asam etanoat. Jadi asam etanoat berisomer fungsi dengan alkil alkanoat. Di mana atom hidrogen yang ini diganti dengan metil ini. Jadi saya tidak menambah apa-apa, saya hanya mengubah bentuknya. Akhirnya jadi ini. Jadi di sini COOCH3. Apa namanya? Metil metanoat. Jadi sepasang kemarin isomernya atau isomer fungsinya.
Mudah-mudahan dari penjelasan saya mulai video yang sebelumnya dengan yang sekarang, dengan saya tambahi peragaan mulimut, mudah-mudahan siswa-siswa kelas 12 lebih paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.